Selamat siang, Bu Isti. Selamat siang, Bu Har. Oke, apa kabarnya ini selama isoman? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu Har. Oke. Eh, ini Bu Isti kemarin katanya Bu Isti ingin menyampaikan sesuatu. Bisa kita bahas bersama saat ini yuk, mumpung ada waktu longgar. Oh iya, Bu, saya itu masih agak kebingungan tentang katanya ada pembelajaran baru, yaitu tentang eh, apa harus bisa melayani sesuai yang disukai walaupun dalam jam yang sama dan dalam waktu yang sama. Itu namanya apa itu ya, Bang Arya? Oke. Apakah yang Bu Isti maksud itu menyelenggarakan pembelajaran berbeda-beda yang disebut pembelajaran berdiferensiasi? Ya betul, Bu Hari, itu yang saya maksud itu. Eh, Oke. Berarti eh, tujuan pembicaraan kita hari ini kita ingin membahas tentang apa ya Bu ya? ya membahas tentang berdiferensi itu bagi saya ingin penjelasan atau gambaran yang jelas tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Har, supaya saya juga bisa paling tidak menggunakan itu melaksanakan dengan seperti yang Bu Har lakukan. Oh, baiklah. Sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu dulu kira-kira selama ini dalam mengajari itu apa yang sudah Bu Isti lakukan? Ya, selama ini saya di dalam menyampaikan materi kepada siswa, saya itu sering menggunakan atau menyampaikan materi dengan menggunakan buku paket dan modul, dan juga untuk alat yang lain yaitu menggunakan undang-undang dasar. Oke, Itu bagus kan. sekali. Berarti memanfaatkan buku paket ya Bu ya, dengan diterangkan Bu Isti ya. Terus mungkin Ya, masih ada cara lain lagi yang sudah pernah Bu Isti lakukan. ya, saya juga pernah menggunakan atau menyusun materi dengan menggunakan PowerPoint, dan kemudian juga menyuruh siswa untuk menyimak materi dari video lewat YouTube gitu. Oke, iya bagus sekali itu. Berarti sudah ada dua macam cara yang sudah Bu Isti lakukan ya. Yang pertama dengan memanfaatkan buku paket diterangkan, kemudian juga siswa diberi pembelajaran dengan memanfaatkan PowerPoint atau video di YouTube. Mungkin ada satu lagi cara yang sudah pernah Bu Isti lakukan, cara yang berbeda lagi mungkin. Ya, saya juga pernah memberikan tugas kepada siswa, yaitu melakukan atau membuat clipping, mencari gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti misalnya gambar saya terangkan, misalnya contohnya sila pertama tentang mungkin gambar di situ ibadah di masjid dan sebagainya, atau mungkin kalau yang ketiga itu tentang persatuan, dan saya contohkan misalnya dalam menghadapi bencana alam, bagaimana empati dan simpati Oh ketika iya, ini menghadapi kita gitu. iya Terus berarti juga siswa. ya juga ada lagi misalnya mengamati atau mengidentifikasi tentang keberagaman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oh Gitu. iya, bagus sekali itu Bu Isti. Berarti bisa diajak melakukan aktivitas, mengamati langsung penerapan materi itu dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ya, Oke, nah itu tadi berarti Bu Isti sudah pernah melakukan minimal 3 cara ya, 3 cara dalam pembelajaran. Nah, ketika Bu Isti akan menyajikan pembelajaran tersebut, Bu Isti kan pastinya sudah melakukan persiapan,
ada yang menyiapkan buku paketnya, kemudian ada yang menyiapkan PowerPoint-nya, kemudian ada yang menyiapkan aktivitas apa akan dilakukan oleh siswa nanti, gitu nggih. Nah, mungkin kemarin Bu Isti melakukan hal tersebut di kelas yang berbeda, kemudian di jam yang berbeda. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini nanti Bu Isti diminta untuk mempraktekkan ketiga cara tersebut, okay, dilakukan di kelas yang sama pada jam yang sama. Otomatis Bu Isti nanti membuat kelas itu dalam beberapa kelompok, okay. Minimal 3 kelompok ya tadi. Nanti anak dibebaskan untuk belajar sesuai dengan minat mereka. Mungkin ada yang berminat dengan PowerPoint, mungkin ada yang berminat dengan melakukan aktivitas pengamatan langsung terhadap hal-hal yang sudah dilakukan di masyarakat. Mungkin juga lebih suka dengan diterangkan Bu Isti menyimak buku paket. Nah, ketika Bu Isti menyiapkan bahan-bahan tadi, itu berarti Bu Isti sudah melakukan diferensiasi konten. Nah, untuk prakteknya ketika Bu Isti mengajak siswa belajar melakukan aktivitas yang berbeda-beda di dalam kelas tadi, itu berarti Bu Isti sudah melaksanakan diferensiasi proses. Itu nggih. Nah, satu lagi, ketika Bu Isti memberikan tugas, kira-kira selama ini siswa itu diberi tugas Bu Isti dalam bentuk apakah bebas atau berbeda-beda misalnya? Ya, selama ini praktek itu adalah bentuk tulisan, kadang bentuk tulisan atau gambar, kemudian langsung tanya jawab, presentasi langsung juga untuk dari yang saya berikan kepada siswa. Jadi kan misalnya saya suruh gambar tadi atau tulisan, yaitu misalnya mengamati keberagaman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, itu bentuk tulisan atau gambar itu juga bisa. Kemudian langsung dipresentasikan di kelasnya. Iya, berarti sudah bagus itu Bu Isti sudah memfasilitasi siswa dengan mengumpulkan tugas dalam bentuk berbagai cara. Ada yang model tulisan, ada yang model gambar-gambar, ada juga yang menjawab pertanyaan secara lisan, secara langsung dengan Bu Isti gitu ya. Nah, itu berarti nanti kalau dalam diferensiasi produk Bu Isti bisa menerapkan diferensiasi produk dengan mengizinkan siswa mengumpulkan tugas itu dalam berbagai macam. Nah, contohnya seperti yang sudah Bu Isti lakukan tadi. Untuk materi yang sama, siswa boleh mengumpulkan dalam bentuk apa tadi Bu Isti? Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk video, itu ya kita saya terapkan itu ya Bu Har ya. Ya, itu bagus. Berarti Bu Isti sudah menerapkan diferensiasi proses ya, membebaskan siswa mengumpulkan tugas sesuai minat mereka, gitu nggih. Nah, terus ini berarti kan sebenarnya Bu Isti itu sedikit demi sedikit sudah mempraktekkan nggih. Meskipun tidak belum bisa maksimal sesuai dengan teorinya, tapi sebenarnya kita sudah mencobanya. Baiklah, mungkin Bu Isti punya gambaran besok kira-kira ingin praktek secara resmi, secara benar-benar diniati praktek diferensiasi itu kapan kira-kira? Ya, saya ingin sekali untuk praktek dalam satu kelas dengan berbagai macam perbedaan tadi, dengan PowerPoint, dengan video, atau mungkin dengan mengamati belajar dengan pakai kelas, jadi dalam jam yang sama maupun dalam waktu yang sama. Berarti dalam satu kelas itu mempunyai
perbedaan beda-beda cara gitu ya Bu Har. Saya ingin sekali untuk Oke. berusaha, tapi mungkin rencana ada itu Bu Har. Tapi karena mungkin kondisi ya Oh ya. sebetulnya juga itu ada ingin sekali itu kan. Walaupun mungkin suasana dalam kelas itu karena dalam jam yang sama, dalam waktu yang sama, kemudian dalam cara yang berbeda mungkin dengan mengamati video, yang kelompok lainnya mungkin dengan menggunakan membaca buku, modul atau paket, mungkin yang lain mengamati gambar. Mungkin dalam satu kelas itu ya harus siap tidak tenang gitu ya. Gambaran saya itu mungkin apakah bisa hanya gambaran, tapi kan belum saya praktekkan. Kayaknya kan juga agak rumit, agak susah gitu loh. Nanti kelompok ini maunya ini, kadang nanti pengen tahu yang ini gitu loh. Ya mungkin karena belum saya praktekkan, jadi gambaran-gambaran untuk hal-hal yang seperti itu masih ada di dalam benak saya, di dalam hati saya. Ya mungkin kapan-kapanlah kami akan mencoba di dalam berdiferensiasi tadi ya Bu Har ya, dalam kelas yang sama, dalam bentuk yang berbeda-beda atau metode Prosesnya yang berbeda-beda. berbeda-beda. Enggak apa-apa, Puisi. Jangan berkecil hati, nanti kita bisa latihan bareng kan. Nanti kalau misalnya Puisi mengalami kendala atau kesulitan, kira-kira siapa yang mau diajak untuk sharing atau bisa dimintai bantuan atau gimana? Kira-kira sinten iki? Ya, terutama Bu Har. Oh, siap. Bu Har, saya kan selalu sharing bagaimana lah untuk belajar yang lebih bagus. Ya, walaupun saya itu kan jana sudah itu ya, tapi masih pengenlah belajar bagaimana cara untuk memberikan siswa yang terbaik. Selain Bu Har, dengan yang lain lah itu untuk saya mintai bantuan gitu. Ya, siap selalu Puisi, nanti ya kita belajar bareng-bareng ya. Walaupun saya juga belum terlalu menguasai, tapi minimal sudah pernah praktek, nanti bisa kita sharingkan bersama cara mengakali kalau kondisinya kok agak ruwet gimana gitu ya. Ya memang agak perlu perhatian ekstra. Oke, Puisi, semangat terus ya. Semoga besok kita bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kita. Kalau misalnya nggak harus sering-sering banget, kita coba satu semester satu kali, ya nanti ditingkatkan 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, nggak apa-apa. Yang penting kita harus selalu semangat ya. Semoga sukses harapan-harapan kita bersama karena demi kemajuan sekolah kita bersama. Kiranya tujuan pembahasan kita kali ini menurut Gusti sudah bisa lebih paham ya tentang pembelajaran diferensiasi ini tadi ya. Insya Allah Bu Har, jadi sudah ada punya gambaran bagaimana berdiferensiasi tadi, yang dalam satu kelas harus membuat ada konten bahan ajar, harus membuat proses, dan harus membuat produk untuk anak yang berbeda-beda apa yang disukai oleh siswa tadi. Kira-kira gitu ya. Ya, saya setuju dengan pendapat Gusti tadi. Oke, kita harus sudah bel. Berarti saatnya pulang ini Gusti. Oke. Ternyata tujuan coaching kita sudah tercapai, sudah Gusti ingin lebih paham, sudah bisa lebih paham, gitu. Nanti kita tinggal praktek bersama, berarti kita tinggal memupuk semangat kita untuk selalu menyemangati diri, tidak putus asa melihat kondisi pandemi saat ini, ya. Enggak apa-apa, sebisa mungkin kita berusaha demi sekolah kita. Itu ya, Visi. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau diskusi lagi ya. Oke. Ya, selamat siang, Visi. Selamat istirahat. Selamat siang juga Bu Har, Betty. Semangat selalu. Bu, jangan keluar dulu, Bu Istiqomah, sebentar. Oke. Jangan keluar dulu. Ya.
Ya, oke Bu, Nggih. siap ya Mbak. Nggih, Berarti terima aku kasih Mbak aja banyak. ya. Ya, terima kasih banyak Bu Karena Istiqomah, Bu ya, Haryati sudah mempraktekkan praktek coaching walaupun kita terkendala tidak bisa tatap muka bertiga, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Jimit. Terima kasih sekali Bu Istiqomah yang telah meluangkan waktunya ya Bu, untuk mengikuti kegiatan praktek coaching ini. Luar biasa Bu, mengalir tadi ya, mengalir natural. Nggih, Nggih. praktek ini, Bu. Ya, iya. pokoknya alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian untuk Bu Istiqomah sebelum keluar ini ada pertanyaan yang harus dijawab dulu ya Bu. Mohon maaf, minta waktunya paling 5 menit Insya Bu. Allah, Bu. Nggih, sekalian karena sudah gabung di room. Nggih. Ya, yang pertama Ya. Bu, menurut Bu Istiqomah bagaimana Bu Haryati tadi dalam mempraktekkan coachingnya Bu? Ya, menurut saya Bu Haryati dalam mempraktekkan Onjen sangat hebat sekali, sangat semangat dan sangat bagus. Ya, menurut saya itu ya Mbak. Itu Ya. jadi ya sesuai apa yang permasalahan pada saat inilah Nggih. itu. Terus bisa poin yang bisa Anda dapatkan Bu dari coaching ini tadi kan tadi mengungkapkan permasalahannya lalu di coaching dengan Bu Haryati, apa yang panjenengan dapatkan Bu? Yang saya dapatkan itu tentang pembelajaran diferensiasi itu lebih gambaran lebih jelas, yaitu dalam mengajar dalam kelas yang sama dalam waktu yang sama dengan metode yang berbeda yang disukai oleh siswa. Pembelajaran yang disukai oleh siswa misalnya tadi yang bisa lewat gambar, bisa lewat buku paket atau modul, dan bisa lewat video. Kemudian juga tentang membuat bahan ajar, ya konten bahan ajar untuk pembelajaran di dalam kelas tersebut yang banyak perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi ya tentang melalui bisa video, tentang melalui dengan buku modul atau buku paket, dan mungkin dengan gambar-gambar, kemudian juga proses ya apa di dalam mengumpulkan proses tugas atau proses pembelajaran, kemudian juga tentang produk yang bisa disampaikan oleh berbagai macam cara tersebut. Berarti itu Ya, luar biasa Bu. Jadi tambah saya tidak. ya tambah informasi penjelasannya juga lebih jelas ya Bu dengan adanya coaching tadi ya Bu. Yang tadinya belum memiliki gambaran tentang pembelajaran diferensiasi menjadi lebih paham nggih Bu ngoten nggih. Ya. Terus pertanyaan berikutnya Bu, apa hal baik yang Anda rasakan dari praktek coaching tadi Bu? Yang baik yang bisa dirasakan siswa dapat apa ya terpenuhi tentang keinginan-keinginan atau cara-cara yang belajar dengan menurut apa yang disukainya, Oke. Kalau sehingga yang nanti panjenengan rasakan dari sebelum perbedaan dari sebelum coaching, saya punya beban ini, terus setelah di coaching itu perasaannya bagaimana oh Bu? iya ya Ya. ya perasaan saya menjadi sekarang lebih lega, lebih senang karena sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu Mbak Ya, Eti atau Bu ya ya Bu, lebih ya lega berarti dan menjadi lebih tenang ya Bu ya. ya Mendapatkan udah nggak solusi. bukan lagi nggak bertanya-tanya lagi apa tuh itu Ya, berdiferensiasi tadi. Oh sebetulnya seperti itu ya. udah tahu gambaran yang lebih jelas tuh kan. Oke. Terakhir Bu, pertanyaan satu lagi sebelum diakhiri nggih. Eh, Iya. jika dalam praktek coaching ini tadi mungkin ada yang perlu perlu dikembangkan, perlu diperbaiki, mungkin ada tidak Bu menurut Ibu Istiqomah dari proses coaching ini yang berlangsung tadi mungkin ada yang perlu dikembangkan dan bagian apa itu Bu yang perlu dikembangkan lagi mungkin untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi seperti itu? Yang perlu dikembangkan dengan lonceng ini tadi ya di apa ya eh dilaksanakanlah ya untuk hal-hal yang
baik atau berdiferensiasi ini tadi. Nggih, berarti Itu nggih, merealisasikannya nggih hasil coaching ya, Bu. ya, Kemudian ya untuk merealisasikan ya, untuk nggih. dilaksanakan hasil. Ya. Kemudian untuk proses coachingnya sendiri Bu, prakteknya antara jenengan dengan Bu Haryati, dengan teman sendiri itu mungkin ada yang bisa dikembangkan lagi mungkin untuk mengcoaching teman yang lain, Bu. Besok kalau mengcoaching teman yang lain tuh sebaiknya gini-gini Bu, tadi kok saya rasa ada yang seperti ini perlu dikembangkan mungkin kalau ada tidak Bu? untuk Ya, lebih baik lagi. harapan Ye. menurut saya ada. Ya. Harapan saya untuk bisa berkembang kepada teman-teman itu Ye. memang ada Bu, tapi ya itu mudah-mudahan bisa berkembang lebih banyak lagi Bu. Oke. Nggih, baik Bu. Mungkin dari napa nggih, dari segi pertanyaan yang diajukan Bu Har, mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi atau ada yang lain menurut penilaian dari Bu Istiqomah? Monggo Bu, nggak apa-apa Bu, sampaikan aja Bu. biar nanti bisa dikembangkan, bisa lebih baik lagi ke teman-teman yang lain gitu. Ya, dari pertanyaan yang perlu dikembangkan yaitu tadi Bu, ya tentang pembelajaran diferensi apa? Itu tadi. Kemudian dengan apa ya, proses maupun dengan proyek untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa melaksanakan baik itu proyek dengan baik karena apa ya, itu sangat sesuai dengan kemauan siswa gitu. Oke. Mungkin menambahkan Ya. Bu Eti boleh menyela? Nggih, monggo Bu. Bu Isti, mungkin dari pertanyaan saya bisa jadi kalimat saya kurang jelas dipahami. Kalimat-kalimatnya kurang sesuai SPOK misalnya seperti itu atau kurang beragam. Mungkin seperti itu Bu Isti. Atau mungkin untuk Karena dikembangkan teknik lagi ke bertanya depan. itu agak susah juga walaupun kita sama-sama bahasa Indonesia, teknik bertanya itu juga tidak semudah kalau yang anu loh ya, pertanyaan yang berbobot itu memang agak susah, yang kritis, yang membangun itu memang perlu latihan. Saya sendiri menyadari seperti itu Bu Eti. Jadi, Ya, Bu. ya kira-kira seperti itu Bu Eti. Ya. Masukkan aja nih. Ya. Atau malah sudah bagus Bu, atau menurut Sudah panjenengan? bagus lah. Ya, sudah luar Sudah, biasa kalau nggih. menurut saya sudah bagus Ya. lah pertanyaan, Ya, jadi sudah sudah bisa mengarah ke dipahami. Ya. itu tadi saya Baik. dipahami baik untuk Ya, itu siswa jawaban tadi yang itu. kami tunggu Bu. Terima kasih. Nggih. Ya, pertanyaannya untuk Bu Istiqomah sudah cukup Pak Bu, cuma 3 itu aja. Dan terima kasih Bu atas partisipasinya, Iya. terima kasih kerjasamanya. Semoga Bu Istiqomah sehat selalu ya Bu. Segera isomannya segera selesai dan Amin. bisa kembali ke sekolah lagi. Iya. Salam Iya, untuk berarti ini keluarga. terkurung ini. Prihatin ini ya Bu. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, saya mohon maaf mungkin dalam jawaban saya ya inilah adanya ya seperti inilah Mbak Anu Bu Eti ya. Terima kasih banyak Bu. Saya Salam juga untuk saran keluarga ya Bu. untuk Salam untuk Yeay. keluarga, semoga sehat selalu. Ya. Oke. Kami pamit ya di sini ya di room. Nanti Ibu Istiqomah bisa meninggalkan room dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk keluarga Mbak Eti. Siap. Semoga keluarga Mbak Eti sehat semua. Ya, amin, amin. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Bu Har bisa keluar ya, saya stop. Oke.